Bab 141. Untuk memperjuangkan Keyer, siluet memutar menjadi samar-samar terlihat di depan Han Qian. Jika Long Haoshen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa penatua kurus yang muncul dari semacam distorsi ini adalah orang yang menjaga gudang harta aliansi hari itu. Perubahan besar muncul di wajah Han Qian, mengungkapkan ekspresi pahit. Dia berkata, Saint Elder, kesalahanku. Seseorang dengan tingkat moral yang tinggi seperti Anda secara alami tidak akan mengingat pelanggaran dari hamba yang rendah hati ini. Anda tidak perlu menurunkan diri Anda ke level saya. Petik 2. Tetua kurus dengan dingin mendengus. Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Ikut saja denganku ke Stadion Assassin. Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau membawa cucu Anda itu ke sana? Petik 2. Han Qian menghela nafas dalam-dalam dan menjawab dengan ekspresi heroik. Aku akan pergi. Oke. Tolong jangan terlalu ketat padaku. Petik 2. Penatua kurus mengambil langkah maju dan maju ke distorsi. Langsung menghilang. Saat dia menghilang seketika, suara dengusan dingin tertinggal di udara. Han Qian memandang Ying Suisfeng. Dan Ying Suisfeng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lain kali, tutup mulutmu ini. Adik laki-laki ini akan berdoa untuk kesejahteraanmu. Petik 2. Han Qian berkata dengan wajah cemberut. Saint Elder sudah setua ini. Tapi dia masih sekuat dulu. Saudaraku, aku akan pergi. Pada akhirnya, Long Haoshen tidak berhasil menyalip Keyer dan kembali sendirian ke hotelnya dengan perasaan tidak berdaya. Saat dia maju ke depan, dia tiba-tiba terkikik saat menyadari. Matanya yang indah dan besar terbuka lebar. Kata-kata terakhir Keyer, "Meh ini. Mungkinkah itu kesepakatan atas permintaanku?" Dia setuju untuk membiarkan aku memeluknya. Ya, dia pasti melakukannya. Saya sangat bodoh. Saya baru menyadarinya sekarang. Jika tidak seperti itu, mengapa Keyer melarikan diri? Long Haoshen merasakan api membara di seluruh tubuhnya. Dia terbakar. Saat tangan kirinya bergetar, dia tidak bisa tidak mengenang hari ketika dia merasakan pinggang ramping Keyer. Dia kembali akan mengejar kultivasinya dengan serius. Saya pasti akan mendapatkan tempat pertama. Keyakinan yang kuat memenuhi dia saat dia mengambil langkah besar ke depan ke arah kamarnya. Di seberang jalan, dari sudut biasa-biasa saja, Keyer mendengarkan langkah kakinya dan perubahan ritme mereka. Wajah cantiknya sedikit memerah. Dia mengungkapkan dari sudut mulutnya jejak senyuman yang menyentuh. Kompetisi knockout memasuki hari kedua. Suasananya menjadi lebih ganas. Hari ini, 4 besar akan ditentukan dari 8 pesaing ini. Orang yang akan menang hari ini akan memiliki 75% kesempatan untuk mendapatkan salah satu kompor spiritual yang dihargai. Tanpa ragu, semua pesaing akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut kemenangan. Long Haoshen datang sangat awal ke Stadion Night. Melihat Keyer duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, Long Haoshen bergegas ke arahnya dan dengan hati-hati meraih tangannya. Dia tidak lebih dari sedikit menundukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kebobolan kemarin, Li Xin sudah tersingkir dan hanya bisa duduk di salah satu kursi di bagian belakang ruang tunggu. Long Haoshen sangat menyukai perasaan ini, suasana yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Hanya dengan menggenggam tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Untuk pertandingan 8-4, pengundian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion. Petik 2. Long Haoshen menarik tangan Keyer dan berdiri. Tapi yang mengejutkannya adalah kali ini, Keyer tidak menarik tangannya kembali. Malah memegang tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. Keyer adalah seorang gadis cerdas dengan opini yang kuat. Tetapi ketika dia bersandar di bahu Long Haoshen kemarin, dia sudah tidak takut orang lain membicarakan mereka lagi. Pada saat itu, dia bertemu langsung dengan hubungan antara Long Haoshen dan dirinya sendiri. Ketika 6 pesaing lainnya melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa telah mengalami kekuatan Long Haoshen sendiri, sementara beberapa lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Tetapi masing-masing dari mereka melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh Keyer kemarin. Dengan cepat,
8 kontestan teratas tiba di tengah platform. Metode pengundian benar-benar sama dengan hari sebelumnya. Hanya saja jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Long Hao Shen agak heran menemukan bahwa gurunya memiliki ekspresi jelek hari ini. Lebih tepatnya, dia tampak pucat, seolah tidak sehat, karena matanya hampa dari ekspresi apapun. Juga, otot-otot di wajahnya kadang-kadang bergerak-gerak, tidak bisa menebak apa yang mungkin terjadi padanya. Gambarnya akan segera dimulai. Han Qian berkata dengan putus asa. Dia berulang kali menghela nafas pada dirinya sendiri. Orang tua ini sudah sangat tua. Tetapi itu masih berakhir dengan saya dipukuli seperti itu. Itu benar-benar terlalu menyedihkan. Saat dia menarik tangan Keyer di satu sisi, Long Hao Shen mengangkat tangannya yang lain. Dengan lingkaran cahaya ditekan dari atas, dia secara bersamaan mengangkat kepalanya, melihat pesaing lainnya. Di antara 6 lainnya yang berhasil masuk 8 besar, hanya ada 2 orang yang diakui Long Hao Shen, Yang Wenzhao dan Huang Yi. Di antara 4 lainnya, ada juga ksatria dari langkah kelima yang telah ditemui Long Hao Shen sebelumnya. Dengan kelap-kelip cahaya keemasan, pengundian undian segera diselesaikan. Di tengah undian ini, tatapan Long Hao Shen tertuju pada tubuh Keyer. Secara alami, orang yang paling tidak diinginkannya untuk dilawan adalah dia. Tampaknya keberuntungannya cukup bagus. Nuansa emas di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya, mereka tidak harus bertengkar hari ini. Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan melihat yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan. Dan seperti yang diharapkan, beberapa senang dan beberapa khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi. Karena lawannya dalam pertandingan 8-4 ini adalah Keyer. Melihat cahaya yang sama di tubuh Keyer seperti dirinya sendiri, Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu, dan takut ini adalah akhir kemajuannya dalam kompetisi. Berlawanan dengan ekspektasi, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Itu karena Huang Yi tahu bahwa tidak peduli siapa lawan yang akan dia lawan hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa lawan yang dia tarik hari ini hanyalah salah satu yang paling tidak mungkin dia kalahkan di antara yang lain. Long Hao Shen juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dia hadapi hari ini adalah pengguna binatang kontrol dari langkah kelima, yang datang dari kuil spiritual. Jelas, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kuil Ksatria mengalami nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wenzhao dan kesatria terakhir dari langkah kelima saling menarik. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan lain antar kesatria. Hanya, Yang Wenzhao terlihat santai. Sebaliknya, ia merasa keberuntungannya cukup baik. Setidaknya, dia tidak melawan Keyer. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari pembunuh bayaran lainnya. Langkah keempat memuncak. Dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia. Karena tanpa ragu, mereka berdua adalah yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar, disusul oleh Huang Yi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya untuk mengambil kesempatan memasuki 4 besar. Wajah Han Qian terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan ini benar-benar terlalu kurang baginya untuk membuat orang-orangnya menarik satu sama lain sekali lagi. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya hari ini. Setiap pertandingan hari ini akan menjadi yang paling penting bagi setiap salah satu dari 6 kuil besar. Bisakah kuil mereka masuk 4 besar sekaligus? Untuk masuk 4 besar sama dengan hanya satu langkah lagi dari ambang 3 teratas. Ini bukan hanya tentang kompor spiritual yang ditawarkan sebagai hadiah, tetapi untuk masing-masing dari 6 kuil besar. Ini adalah salah satu simbol kehormatan terbesar. Ying Swiss Feng lebih baik. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Keyer. Dan lebih jauh lagi, 2 pemuda dari kuil assassinnya berhasil masuk 8 besar. Jadi peluangnya cukup besar. Selain dari 3 master aula tambahan lainnya yang tidak memiliki satu pun pemuda mereka di 3 teratas. Semua yang lain menatap lekat-lekat pada murid mereka sendiri. Tampaknya mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka dengan penampilan mereka. Orang dengan warna paling dangkal bisa tetap tinggal, dan yang lainnya bisa kembali ke ruang tunggu. Han Qian berkata dengan putus asa.
Sepasang mata Long Hao Shen berkedip. Hari ini, dia adalah orang yang membawa warna paling dangkal. Keyer, lawanmu adalah Huang Yi, penyihir sistem bumi langkah kelima. Dia memiliki peri elemental tanah. Dia pandai menggunakan teknik gelombang bumi, dan menggunakannya secara khusus untuk perpindahan cepat. Anda di pertandingan keempat. Saya di pertandingan pertama. Kembali ke Longe dulu. Petik 2. Dia tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Tidak hanya dia memberitahu Keyer siapa lawannya, tetapi dia juga secara tepat merinci karakteristiknya demi dia. Long Hao Shen tidak berusaha menutupi kata-katanya sama sekali. Dan wajah Huang Yi tampak lebih pahit. Demikian pula, Saint Mage Tutor Lin Chen dari kuil mage memiliki penampilan yang menyiksa. Melihat Keyer sebelum memberi Huang Yi satu lagi, dia tampak benar-benar tidak berdaya, dan wajahnya tidak memiliki warna apapun. Yang lain perlahan mundur dari lapangan, hanya menyisakan Long Hao Chen dan pengguna binatang kendali itu. Wasit sudah memasuki stadion, mengaktifkan pelindung yang mengelilinginya. Long Hao Shen dari kuil Ksatria melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan memulai dalam jarak 50 meter dari satu sama lain. Petik 2. Long Hao Shen perlahan mundur, sambil mengamati lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan perawakan ramping, dan tingginya kira-kira sama dengan Long Hao Shen yang berusia 14 tahun. Usianya sudah pasti melebihi 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata, dan wajahnya tampak pucat. Tapi matanya sangat berkilauan, dan memiliki kekuatan refleksi yang kuat. Saat dia perlahan mundur juga, penampilannya tertuju pada Long Hao Shen. Saat jarak antara kedua belah pihak semakin meningkat, perang tatapan sudah dimulai di antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Warna staf ini sangat tidak umum. Sulit untuk menebak dari jenis bahan apa benda itu dibuat. Pertandingan mungkin dimulai. Dalam sekejap jarak 50 meter tercapai. Wasit berteriak dengan keras. Dan secara bersamaan, tubuhnya berkedip, mundur dengan kecepatan tinggi, dan meninggalkan kedua pemuda itu sendirian di dalam stadion. Liao Yu telah membuat persiapannya sejak lama. Begitu dimulainya pertandingan ini diumumkan, mantranya meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin putih berkilau didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Jelas, mantranya tidak secepat Bai Xiaomo atau Fang Zhu itu, tapi diksinya jauh lebih jelas. Terlebih lagi, sepertinya memiliki ritme yang fantastis, yang lebih tidak biasa. Bersama dengan pelafalan mantra ini, dia tanpa henti melambaikan tongkat di tangannya. Dengan tempo yang sama dengan lantunannya, karakter mistis berwarna putih susu terbentuk di sekelilingnya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pintu putih besar terbentuk di hadapannya, dan semacam makhluk ajaib berelemen petir melompat darinya. Ini adalah macan tutul berkulit putih salju dengan garis-garis biru. Tingginya hanya sekitar 2 meter dan tidak terlihat terlalu kokoh, namun memberikan kesan yang kuat namun indah. Liao Yu mengambil langkah ke depan, karena macan tutul salju ini langsung ditutupi dengan lingkaran cahaya putih. Dan pada saat berikutnya, Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju. Snow Shadow Leopard, secepat kilat, secepat angin, dan ahli dalam sihir pengendali es. Macan tutul bayangan salju yang berbeda menguasai sihir bawaan yang berbeda. Dan dalam hal kecepatan, itu adalah salah satu spesies binatang ajaib dengan peringkat terbaik. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh rekannya, Long Hao Shen segera membuat penilaiannya. Ayahnya dan gurunya mengajarinya segalanya tentang sebagian besar spesies makhluk ajaib yang berbeda, termasuk macan tutul bayangan salju. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan Snow Shadow Leopard ini untuk tujuan menyerang, tetapi berperilaku sebagai tunggangan. Dengan mengandalkannya, dia akan mencoba mengulur waktu. Pada saat Liao Yu mengeksekusi pemanggilannya, Long Hao Shen tidak langsung mengisi daya. Di dahinya, karakter ungu bersinar, berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua menyebar dari tubuhnya ke tanah. 9 garis ditarik dan di-flash, sebelum menjadi 0. Dan pada saat ini sosok Hao Yue yang sangat besar telah muncul di tanah. Berkenaan dengan kecepatan pemanggilan, dia benar-benar lebih cepat dari Liao Yu. Sebuah gunung, dia punya tunggangan.
Di baris pertama ruang tunggu, Yang Wenzhao tercengang dan tidak bisa menahan untuk tidak menatap Hao Yue ini, berdiri di depan Long Haoshen. Hao Yue saat ini jauh berbeda dari kadal Earth Fire yang awalnya tampak menyedihkan. Dengan tubuhnya yang memanjang sepanjang 4 meter, siluetnya tampak seperti naga bumi. Meskipun tidak mencapai ketinggian naga bumi, ia memiliki 4 anggota tubuh yang kokoh dan kuat, serta punggung yang lebar dan bermartabat, memberikan kesan yang kokoh. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit, saat 3 lingkaran cahaya ungu melayang, menyebar dari punggungnya. Di atasnya, 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti tempat duduk satria. Dari ketiga kepalanya, 3 lampu berkedip. Melihatnya, sepertinya sekarang setelah dia mendapatkan kepala ketiga, dia memang terlihat sangat galak. Tetapi secara khusus, matanya memberikan kesan dingin dan bermartabat. Dia memberikan ekspresi agresivitas mutlak. Sosok Long Haoshen berbinar saat dia segera jatuh di punggung Hao Yue, dan adegan yang fantastis terjadi. Dari punggung Hao Yue, duri memanjang, membungkus tubuh Long Haoshen saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Di punggungnya, duri-duri ini diarahkan ke satu sama lain, dengan kuat mengatur tubuhnya di antara mereka. Pria dan binatang ajaibnya membentuk satu kesatuan. Sebelum melangkah ke dalam stadion, Long Haoshen sudah mengenakan seluruh baju besinya. Armor Roh Kudus berwarna perak yang mengeluarkan pancaran samar, termasuk helm yang menutupi dan menyembunyikan seluruh wajahnya. Kedua tangan segera menunjuk ke atas. Pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus muncul, menyelesaikan set Roh Kudus. Lingkaran cahaya perak samar dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Hao Yue di dalamnya. Berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya tipis keperakan. Ini tepatnya adalah efek tambahan Holy Spirit Supplementary Armor. Penampilan luar yang perkasa ini nyata. Mengenakan pelindung tubuh berwarna perak, pedang perak dan perisai perak, dia tampak jauh lebih mengesankan daripada Liao Yu yang dia hadapi. 3 kepala Hao Yue secara bersamaan meraung, menyilangkan keempat cakarnya. Dia dengan ganas bergegas menuju lawan. Seperti di atas 3 kepalanya, pancaran cahaya berbeda berkilauan. Duduk telentang, Long Haoshen tampak sangat damai. Saat kabut emas mengelilingi seluruh tubuhnya, mengambil bentuk cincin di sekitarnya. Ini adalah storing power. Itu benar. Duduk tegak di punggung Hao Yue. Dia tidak perlu membuat gerakan apapun. Jadi situasinya sempurna baginya untuk menggunakan storing power. Jika Long Haoshen sebelumnya dapat dikatakan mencoba menggunakan pesaing lain untuk meredam kekuatannya sendiri dan meningkatkan pengalaman bertarungnya, membangkitkan potensinya, maka, dari pertarungan hari ini dan seterusnya, dia dapat dikatakan sepenuhnya berusaha sekuat tenaga demi kemenangan. Hanya ada satu alasan untuk itu. Untuk Keyer, di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhao. Dia sebelumnya memiliki pertempuran hebat melawan Long Haoshen, dan itu berakhir sebagai kemenangannya. Selain itu, dia menahan sampai batas tertentu. Namun, sekarang dia melihat sekali lagi di Long Haoshen. Dia menemukan dengan terkejut bahwa pemuda ini, jauh lebih muda darinya, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Langkah kelima, pasang. Keuntungan sebelumnya segera menghilang. Dalam waktu kurang dari sebulan, perubahan yang mengubah langit dan bumi terbalik telah terjadi di Long Haoshen. Yang Wenzhao tidak sedikit pun terkejut dengan tampilan kekuatan ini, tetapi jauh lebih terkejut dengan kecepatan kemajuannya. Ho, ho, ho. 3 kepala Hao Yue meraung sekali lagi, saat 3 kilau warna berbeda bersinar secara bersamaan. Perang besar akan segera terjadi. Bab 142. Untuk kemuliaan Ksatria I. Long Haoshen dipasang di Hao Yue, menyerang Liao Yu saat Snow Shadow Panther juga bergerak. Dia tidak lebih dari sekedar pemanggil. Jika Ksatria mendekat, dia hanya bisa dinyatakan kalah. Liao Yu tidak kalah terkejutnya dari Yang Wenzhao di sisi penonton. Dalam kapasitasnya sebagai summoner, pada langkah panggilan yang sama dengannya, seharusnya tidak ada orang yang lebih akrab darinya sehubungan dengan binatang ajaib. Namun, dia tidak mengenali Gunung Long Haoshen ini. Pada akhirnya,
Makhluk ajaib apa yang memiliki 3 kepala ini? Dan terlihat agak mirip dengan naga bumi. Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao memancarkan cahaya berwarna berbeda, dia tampak lebih terkejut. 3 atribut. Atribut magis saling menangkal. Tapi Hao ini memiliki 3 di antaranya. Hasilnya, tampaknya tidak ada atribut yang dapat menahannya sepenuhnya. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar mencengangkan. Saat mengisi dengan semua kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir putih. Maju ke samping dengan paksa. Liao Yu terus-menerus melantunkan mantra. Dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan sebuah kalung. Itu berwarna perak, dengan permata merah muda seukuran telur burung tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk perempuan. Jadi memang terlihat aneh melihat seorang pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Shen yang menyimpan kekuatan, atau dari Hao Yue ini dengan pancaran 3 warna yang menyinari dirinya. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yue jelas tidak setingkat dengan Snow Shadow Panther, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusulnya, dia hanya mengikutinya dari jauh, dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Stadion Night memiliki panjang total 300 meter, dan tidak peduli bagaimana dia menekan Snow Shadow Panther. Kedua sisi berjarak 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak semacam ini membuat sihir Hao Yue tidak mungkin mencapai lawan pada tingkat kultivasinya saat ini. Nyanyian Liao Yu tidak berhenti dari awal sampai akhir, bergema dengan keras di seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, menyatu dengan cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Simbol demi simbol mulai muncul di sekitar Liao Yu, membentuk pola mistis. Menyimpan kekuatan, Long Hao Shen tidak berhenti sedikit pun. Setelah energi spiritualnya menjadi cair, kecepatan kekuatan penyimpanannya telah menurun sampai batas tertentu. Namun di bawah pengaruhnya, kualitas kekuatan penyimpanan telah meningkat pesat. Sosoknya yang berakselerasi telah berubah menjadi emas dan bahkan armor roh kudusnya benar-benar dicuci dengan emas. Aura suci yang tak tertandingi tanpa henti bangkit dari tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkat kekuatannya. Setelah menjilat stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, daya ledakan macan tutul bayangan salju secara bertahap diturunkan, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu telah selesai. Yang jelas berputar di sekitar tubuhnya adalah total 36 simbol mistik. Semuanya berwarna merah muda, dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menutupi dirinya di dalamnya. Perasaan yang menakutkan dan buas meletus di udara dari simbol-simbol mistik yang aneh ini. Kekuatan yang begitu mengerikan dan kejam menekan seluruh stadion menyebabkan perlindungan di sekitarnya bergetar. Di panggung utama, banyak master yang saling berhadapan dengan kaget dan berkata, apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini Savage Beast Summoning? Petik 2. Hewan buas ini semua adalah varietas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari monster panggilan biasa. Binatang buas terlemah setidaknya berada di langkah ke-7. Beberapa jejaknya hanya bisa muncul di tempat khusus atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda muncul dan menyebar, membentuk cincin merah muda raksasa perlahan dan menghilang di udara. Namun, setelah lenyapnya simbol-simbol itu, cincin merah muncul di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yue tiba-tiba bertindak. Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yue menunjukkan kecepatan normal untuk binatang langkah ke-6. Tetapi tiba-tiba, lampu hijau yang kuat meletus di tubuhnya dan bahkan tubuh besarnya perlahan melayang. Sementara itu, lampu hijau yang intens meledak dari punggungnya mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Liao Yu. Little Green bukan satu-satunya yang berakting. Garis cahaya merah membumbung ke langit, dan cincin cahaya merah mundur dan turun dari langit mendarat di Long Hao Shen dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan emas yang mulia. Ini adalah Brilliant Fire Dance, mantra pendukung tipe api dari langkah ke-5. Bang! Api warna emas kemerahan terkonsentrasi tiba-tiba meledak.
Long Hao Shen yang duduk di punggung Hao Yue menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan Little Light tidak tampak mempesona seperti kemampuan Little Fire dan Little Green. Tetapi dari kepalanya, 3 lingkaran cahaya emas pecah. Power Halo, Brilliant Halo, Fight Halo. Di antara mereka, Brilliant Halo adalah kemampuan yang bahkan Long Hao Chen tidak bisa gunakan. Halo ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan keefektifan teknik atribut cahaya seseorang hingga 20% dan juga memiliki kemampuan untuk memampatkan esensi elemen cahaya. Liao Yu bukanlah satu-satunya orang yang mengucapkan mantra. 3 kepala Hao Yue sudah menyiapkan mantranya, hanya menunggu saat ini sebelum meledak. Little Light, Little Fire, Little Green, menggunakan 6 teknik dalam sekejap. 4 kemampuan pendukung dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan. Hampir secara instan meningkatkan kemampuan tempur Long Hao Shen ke puncaknya. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya bisa menggunakan 1 serangan, dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Hao Shen. Namun, pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan buas, kecepatan Snow Shadow Panther sangat menurun. Ditambah tubuh Snow Shadow Panther pada awalnya sudah tidak sekuat itu. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari kecepatan Hao Yue. Faktor yang paling penting adalah sihir pemanggil yang membutuhkan waktu 3 napas untuk diselesaikan. Tapi saat ini, Hao Yue sudah menggunakan teknik elemen angin float bersama dengan Wind Pillar, melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan cepat. Ketika Hao Yue pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Shen, tetapi oleh pengendalian dirinya. Bahkan Long Hao Shen tidak tahu, dan harus menyesuaikan prediksinya. Menurut persepsi Long Hao Shen, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 waktu bernafas, Hao Yue sudah membawa Long Hao Shen 100 meter ke depan. Pada saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther untuk berlari dengan cepat untuk saat-saat terakhir. Saat itu, cahaya putih yang terlihat samar-samar melewati di bawah dada Long Hao Shen dan melonjak keluar. Mengambang di depannya adalah kompor kecil berkaki 3, saat cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Snow Shadow Panther. Kemudian, tanpa sadar, Snow Shadow Panther yang ganas menoleh ke arah Long Hao Shen. Dan segera, perasaan menyedot debu yang intens menariknya membuat tubuhnya tidak stabil, dan hampir jatuh ke lantai. Emas. Warna emas yang indah. Tampak seperti pilar menakjubkan yang membentang di langit. Pada pedang roh suci, pancaran api dan cahaya yang bersinar digabungkan membentuk pedang cahaya yang cemerlang. Pedang emas dengan panjang sekitar 3 meter membentang di langit, membawa serta distorsi urat keemasan. Itu terbelah di udara, membawa kemurnian sinar matahari dan nyala api yang meninggalkan garis yang menyilaukan di langit. Lighton. Itu adalah Lighton, yang benar-benar memiliki substansi fisik. Mengandalkan efek storing power, dan dukungan Hao Yue, Long Hao Chen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah ia gunakan sejak ia lahir. Serangan ini tajam sampai-sampai itu bukanlah sesuatu yang bahkan para ahli dari langkah ke-6 berani memblokir secara langsung. Itu pada dasarnya adalah serangan di mana Long Hao Chen telah memadatkan hampir semua energi spiritualnya. Itu menghasilkan ledakan setelah kompresi energi yang menyeluruh. Dalam sekejap, bilah cahaya keemasan telah menembus kabut merah muda. Dan kabut yang tak henti-hentinya beriak tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam kabut. Long Hao Chen hampir bisa mendengar teriakan burung samar. Meskipun keluarnya hampir tidak terlihat. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Hao Yue, keduanya merasa seperti disambar petir. Tekanan besar yang diperkuat dengan niat amarah yang kental terlintas. Sebenarnya apa yang baru saja dia coba panggil? Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Hao Shen. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengganggu pemanggilan lawan, keadaan pikirannya sama sekali tidak santai. Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa itu dia agak terlalu ceroboh. Meskipun metode bertarungnya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan sihir pemanggil itu diselesaikan, mungkin dia sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan.
Tapi wajahnya yang pucat pasti telah mengkhianati keadaannya saat ini. Menyimpan kekuatan, Long Haoshen telah menghabiskan semua kekuatannya. Tapi bagaimana bisa Liao Yu tidak menghabiskan semua usahanya dengan sihir pemanggilan juga? Jika dia tidak memaksakan diri dan memiliki medium di dadanya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan sihir seperti itu. Selanjutnya, sejauh mana ia terlalu memaksakan dirinya setara dengan pemanfaatan pengorbanan Long Haoshen. Berdasarkan kualitas fisik tubuhnya serta kemampuan pemulihan alaminya, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya kecuali dia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahkan jika dia menang atas Long Haoshen dalam pertarungan ini, akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam. Apa yang Long Haoshen tidak tahu adalah lawan di depannya ini agak mirip dengannya dalam hal kapasitas mental bawaannya yang sangat spesial. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menembus langkah kelima dari pekerjaan tersulit untuk dilatih di dalam 6 kuil besar. Sang pemanggil, pada usia 20. Ketika Long Haoshen memanggil Hao Yue, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengganggu, menyimpan kekuatan, Long Haoshen. Juga tidak bisa salah satu binatang ajaib dia bisa memanggil mengalahkan Hao Yue. Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa masuk 4 besar. Sayangnya, dia masih kalah. Meskipun cara kalah ini sama sekali tidak menyedihkan, adakah hal lain yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Apalagi bertujuan untuk menang. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice De Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 143. Untuk kemuliaan Ksatria, 2. Radiant World Opsi Pemulihan Energi Spiritual. Long Haoshen menerima dukungan Little Light, kekuatan spiritualnya yang hampir habis berangsur-angsur pulih. Dan tanpa pemberitahuan, Hao Yue segera menyerbu ke arah lawan. Macan tutul bayangan salju masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh nyala api-api kecil. Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Haoshen, Liao Yu yang hancur menghela nafas. Aku tersesat. Long Haoshen bertanya. Aku penasaran. Binatang ajaib apa yang kamu coba panggil? Untuk memiliki kekuatan seperti itu, Liao Yu tidak menyembunyikan fakta. Karena meskipun dia tidak senang dengan kehilangannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Haoshen. Tebasan terakhir tidak hanya melibatkan penentuan waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, itu tidak mungkin untuk menghancurkan awan pemanggil. Itu adalah burung vermilion liar. Binatang mitologi tipe Phoenix dari langkah ke-10. Meskipun aku hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu bisa dibandingkan dengan monster ajaib dari langkah ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi panggilan langkah ke-7. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik. Dan saya khawatir pemenangnya adalah saya. Petik 2. Hati Long Haoshen bergetar. Diam-diam berpikir. Mampu maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak sesederhana itu. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tapi mungkin juga akan terluka parah. Sebuah serangan dari tunggangan binatang pada langkah ke-8 mungkin tidak dapat diblokir dengan mudah. Pemenang, Long Haoshen. Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, macan tutul bayangan salju telah terkulai di tanah. Kepalanya digigit oleh Green kecil. Bagaimana bisa binatang ajaib dari langkah ke-4 memiliki peluang melawan binatang ajaib dari langkah ke-6? Long Haoshen melompat ke bawah, dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya menopang berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertarungan yang aku pilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan storing power. Petik 2. Liao Yu dengan tenang berkata. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompor sein spiritual. Dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda telah berevolusi sekali. Ketika waktunya tiba, saya sangat berharap bahwa kami dapat ditempatkan dalam regu pemburu iblis yang sama. Petik 2. Long Haoshen tertawa kecil. Berkata, saya juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi.
Liao Yu adalah pilihan pertama dari kuil spiritual dalam kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Bisa ditempatkan di skuad yang sama dengannya secara alami akan menjadi hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Yinger, yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu dengan pemanggilan tak terduga, Liao Yu jelas lebih luar biasa. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, menopang lengan Liao Yu dan menuntunnya keluar. Secara alami, ada orang-orang dari kuil imam untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Hao Shen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar. Kedua tinju mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai tempat pertama. Peserta beruntung yang terpilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari kuil assassin dan kuil prajurit. Tapi undian tidak berarti pertarungan mudah. Sebaliknya, itu adalah pertarungan eliminasi paling putus asa sejauh ini. Setelah melewati langkah kelima, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil pembunuh berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara keduanya. Tapi, agar dia bisa lolos ke 8 besar, si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang sangat besar juga. Lebih jauh, dia memiliki 3 teknik rahasia. Dan dengan mengandalkan pilar yang muncul dari medan pertempuran, dia mengubahnya menjadi pertempuran yang sulit. Keseluruhan durasi pertandingan itu sekitar setengah jam. Pada akhirnya, si pembunuh mengandalkan kemauan yang mengejutkan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan. Dalam sekejap pedang berat lawan mengiris kapulanya. Dia melakukan serangan balik dan menusuk melalui baju besi di tenggorokannya. 1 tebasan untuk menutup tenggorokan. Tentu saja, dia tidak benar-benar membunuh lawannya. Tetapi dengan harga luka yang berat, dia memenangkan pertarungan. Jika seseorang meringkas rahasia memenangkan pertempuran, maka 2 kata, keinginan belaka, akan menjadi kata-kata paling akurat untuk menggambarkannya. Ditekan di awal, tetapi di saat-saat terakhir, melakukan serangan balik untuk mendapatkan kemenangan dengan 1 serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan melawan lawan dari langkah kelima, dan dengan sangat marah maju ke 4 besar. Di peron, Ying Shuisfeng mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan melatih pembunuh ini dengan benar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antar sesama ksatria. Saat Yang Wenzhou berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja memandang Long Hao Shen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Hao Shen, dia selalu dipuji sebagai yang paling berbakat dari generasi muda. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga sikapnya. Kekuatan Long Hao Shen dan Keyer benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzhou. Jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia tidak diragukan lagi akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhou, seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah biasa-biasa saja. Tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhou. Yang Wenzhou dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria. Kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Pada saat penyisihan kuil ksatria, Long Hao Shen dikalahkan oleh Yang Wenzhou. Dan karena Yang Wenzhou terluka parah oleh Keyer, Duan Yi menerima tempat pertama dalam babak penyisihan. Secara alami, kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal dari wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak berada di langkah kelima. Jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Hao Shen, yang tidak menyisakan apapun dan memberikan segalanya. Yang Wenzhou tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhou hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, itu berbeda dari saat dia bertarung melawan Long Hao Shen. Sambil membawa, seperti sebelumnya, sepasang pedang emas berat di tangannya. Di sisi lain, armor Duan Yi berwarna hitam, seperti perisai dan pedangnya.
Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duan Yi, apapun itemnya, jauh lebih tebal dari biasanya. Pada saat ini, Long Haoshen sudah lama tiba di sisi Keyer, dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat tunggangan yang Wenzhao sebelumnya. Jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Mungkin karena Yang Wenzhao sebelumnya telah mengalahkannya. Tetapi di luar semua harapan, dia sangat berharap Yang Wenzhao menang atas lawannya. Pedang berat ganda berwarna emas memancarkan garis cahaya misterius saat itu menebas di depan tubuhnya. Heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhao. Sululu. Diiringi pekikan panjang. Di antara teriakan kaget area peristirahatan, seekor unicorn tampil mengesankan di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna seputih salju. Surai di lehernya berwarna keemasan. Dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan gagah di atas kepalanya. Ia memiliki sepasang besar sayap berbulu. Sayap putih bersih dengan tepi dilapisi bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya adalah Starlight Unicorn. Long Haoshen telah melihat dengan jelas keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ditolak oleh Starlight Unicorn King. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak menyangka tunggangan Yang Wenzhao adalah Starlight Unicorn. Unicorn cahaya bintang di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter. Dan perlahan membuka sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini tetap tampan secara mistis. Diketahui bahwa Starlight Unicorn dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk para ksatria. Seekor Starlight Unicorn yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib 8 langkah, memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan para ksatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan bisa bersaing dengannya. Ini menyiratkan bahwa Yang Wenzhao, secara mengesankan, sudah menjadi ksatria lintas udara. Ledakan. Sama seperti Long Haoshen yang mengagumi Starlight Unicorn. Di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilan gunungnya. Tunggangan Duan Yi jauh dari memiliki kecantikan yang tampan dan pesona Starlight Unicorn. Tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh, itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang dengan warna merah yang disetrika menjuntai ke bawah. 2 ember menonjol dari mulutnya. Tetapi yang paling menakjubkan adalah tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini, seekor Golden Hornet Mammoth. Atribut ganda cahaya dan api dipasang di puncak langkah ke-8. Tapi mammoth tanduk emas ini juga belum mencapai usia dewasa. Tubuh mammoth bertanduk emas dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang ini. Bahkan seperti ini, binatang mengerikan ini juga berada di antara puncak langkah ke-6 dan ke-7. Bahkan melebihi unicorn cahaya bintang dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Haoshen, Yang Wenzhao atau Duan Yi, tidak ada yang mengungkapkan tunggangan mereka. Hari ini, setelah mereka melepaskan tunggangan mereka ke pertempuran, keheningan menguasai platform. Meskipun kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapat tempatnya sebagai nomor 1. Tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak peduli apakah itu Long Haoshen, Yang Wenzhao atau Duan Yi. Semua bisa disebut ksatria berbakat. Dan bahkan Han Yu yang bangga yang tersingkir oleh Long Haoshen di babak penyisihan adalah seorang ksatria langkah ke-5. Ada juga seorang ksatria dari langkah ke-5 yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Li Xin, seorang ksatria wanita yang memiliki unicorn mawar, juga masuk dalam 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam menggambar, mungkin pertandingan 4 besar besok akan menjadi monodrama kuil ksatria. Yang Wenzhao memasang Starlight Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi. Melompat ke atasnya tidak terlalu realistis. Jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain. Mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya. Duan Yi pertama kali melompat ke atasnya.
Dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil menaiki leher tebal mamut bertanduk emas. Meminjam kekuatan Chanter, unicorn cahaya bintang membuka kedua sayapnya hingga meluncur. Aura emas yang samar terus-menerus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan yang mulia, anggun, mempesona, dan agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Hao Shen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhou, yang dipasang di atas Starlight Unicorn, memberikan kesan seperti seorang pangeran yang menunggangi kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya. Setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhou naik di udara, Chen Yinger, yang duduk di sebelah Wang Yuan, mengerutkan bibirnya dan berkata, bodoh yang mencari perhatian. Bab 144. Untuk kemuliaan Ksatria 3. Wang Yuan memandang ke arahnya dengan ragu. Berkata, Yinger, kamu kenal dia? Wajah cantik Chen Yinger mengungkapkan kebencian saat dia menoleh. Tidak, aku tidak. Di udara, Yang Wenzhou perlahan mengangkat kedua pedang di sisinya saat cahaya keemasan yang lembut meluas keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna keemasan. Dan dalam beberapa saat, kedua cahaya tersebut berpadu membentuk corak yang serupa. Pada titik waktu ini, tubuh Yang Wenzhou mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah kuku unicorn juga telah berubah menjadi heksagram. Kedua sayapnya terbentang rata. Mata berkilau Starlight Unicorn tidak memiliki sedikit pun niat jahat saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mamut tanduk emas. Ledakan. Di sisi tanduk emas mamut, nyala api merah keemasan yang pekat langsung meluncur ke atas. Sekilas tampak seperti bola api merah keemasan. Duan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan nyala api merah keemasan segera melompat ke atas. Cahaya berapi-api di ujung pedang memanjang sejauh 30 meter. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter ke kiri, Yang Wenzhou memulai serangan pertamanya. Itu adalah kombinasi Lighton dengan Instant Blast Crosscut. Sepasang pedang emas secara bersamaan meledak dengan kekuatan, Lighton tumpang tindih dengan Instant Blast Crosscut, saat pedang itu memotong secara horizontal di udara menuju Duan Yi, yang saat ini berada di leher mamut tanduk emas. Tepat pada detik saat Lighton dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan dua titik emas cerah yang menyatu dengan serangan, Lighton. Dengan segera, Lighton mengalami perubahan kualitatif dan dua bilah yang berkilauan bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Itu memancarkan aura suci yang pekat dan tekanan yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat ini berkembang total. Wajah Duan Yi menjadi serius dan pedang di tangannya langsung menebas. Api merah keemasan membentuk pedang yang menyala-nyala dan berbenturan keras dengan Instant Blast Crosscut. Dengan segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara dan tersebar ke segala arah. Dan Starlight Unicorn kembali melayang ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhou tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa jika dia telah memperoleh keterampilan, menyimpan kekuatan, yang dimiliki Long Hao Shen, itu akan menjadi lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan keunggulan seorang ksatria lintas udara. Oleh karena itu, Yang Wenzhou membuat tekad tersembunyi bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah penyemangatnya. Apakah Storing Power benar-benar tidak berguna? Long Hao Shen sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Lebih jauh lagi, manfaat terbesar dari Storing Power adalah bahwa itu bisa membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan menyerang yang melebihi level mereka. Bagaimanapun, bagaimana serangan yang digunakan Long Hao Shen sebelumnya hanyalah serangan langkah kelima rata-rata. Itu, setidaknya, telah mencapai kekuatan ofensif dari Radiant Knight dari langkah ke-6. Satu di udara dan satu di darat. Kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui siapa yang menderita kerugian terbesar. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Starlight Unicorn tidak mengalami perubahan apapun. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir pemotongan ledakan-ledakan instan, yang berpotongan, terlihat jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi mamut bertanduk emas itu telah meredup.
seolah-olah itu hampir dihempaskan oleh angin kencang. Unikorn cahaya bintang berputar-putar di sekeliling. Dan di udara, sepasang pedang Yang Wenzhou sudah menyala lagi. Cahaya putih suci meledak. Itu adalah kekuatan padat dari skill pedang suci. Selanjutnya, dia memadatkannya pada kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unikorn cahaya bintang telah didemonstrasikan lebih jauh. Cincin dan cincin heksagram yang memancarkan kilau keemasan naik dari tubuhnya. Dan kecepatan di mana Yang Wenzhou mengaktifkan pedang suci sudah berlipat ganda. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk menyerang ke depan sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai mengeluarkan dua bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi. Dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhou bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih jauh untuk mengaktifkan keterampilan. Aku mengakui, suara yang dalam dan ambivalen, di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah, Yang Wenzhou memandang kosong, buru-buru mengarahkan pedang suci, yang sudah disiapkan ke atas saat unikorn cahaya bintang meluncur di atas kepala mamut bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu menetap di depan Duan Yi. Kakak Duan, kamu mengakui. Yang Wenzhou menatapnya dengan bingung. Kedua belah pihak hanya menggunakan serangan mereka secara mencurigakan. Dan bisa dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda pergulatan batin. Tapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhou dan mengangguk. Dalam hal kekuatan keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unikorn cahaya bintang yang mampu melayang dan melayang di langit. Dan karenanya telah memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Mungkin dalam keadaan di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga harus membayar harga yang lumayan. Namun, bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak banyak perbedaan antara level kami. Tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah ksatria retribusi yang memiliki superioritas udara dengan unikorn cahaya bintang, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil risiko dan memberikan semua milik saya. Tetapi kami berdua adalah ksatria. Petik 2. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam. Untuk kemuliaan para ksatria, saat dia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya. Dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Itu sekali lagi dipindahkan untuk ditempatkan di dada kirinya saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria penjaga. Kalimat, untuk kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan segalanya kepada Yang Wenzhou. Wajahnya segera menjadi serius saat ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Dan kedua pedangnya teracung horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang di tangan kanannya di dada kirinya. Membalas dengan hormat standar dari seorang ksatria retribusi. Dia menyatakan dengan suara nyaring. Untuk kemuliaan para ksatria, rasa hormat yang Wenzhou tunjukkan terhadap Duan Yi sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja dia telah merenungkan peluangnya untuk menang dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wenzhou, yang sedikit lebih kuat darinya. Bukan karena dia tidak mencobanya juga, tapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak akhirnya terluka parah, maka itu berarti kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas. Setelah menyerang dengan kemungkinan besar, keputusan Duan Yi untuk menyerah dibuat untuk mempertahankan kekuatan pertempuran Yang Wenzhou. Menambahkan fakta bahwa Long Hao Shen telah memenuhi syarat. Bahkan jika dua ksatria saling imbang untuk pertandingan di babak untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, itu mungkin untuk kuil ksatria untuk menempati 2 teratas. 3 tempat. Bagaimanapun, kekuatan assassin yang masuk 4 besar dengan susah payah lebih dekat ke bagian bawah tier. Yang Wenzhou merenungkan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia dalam keadaan yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi sebesar itu dan membuat keputusan yang sama seperti Duan Yi. Kalimat yang mereka teriakkan
Demi kemuliaan para ksatria. Sudah menjelaskan mengapa pertandingan berakhir begitu cepat. Yang Wenzhao dengan sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya. Wajahnya mengekspresikan kepuasan. Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka menunjukkan rasa iri yang tak tertahankan. Yang Wenzhao dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Kemegahan yang ditunjukkan oleh kedua ksatria muda ini tanpa sadar membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi ada yang lebih muda, Long Hao Shen. Ketiga orang ini pasti akan menjadi landasan kuil ksatria di masa depan. Setidaknya di generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala dari 6 kuil agung tidak dapat diubah di antara kepala kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang untuk memahami. Yang Wenzhao dan Duan Yi kembali ke area peristirahatan. Keyer, selalu hati-hati. Long Hao Shen berulang kali mendesaknya. Keyer sedikit mengangguk. Tongkat bambunya menepuk lantai. Dan di tengah suara du, dia perlahan memasuki arena. Babak final untuk menentukan 4 besar. Keyer versus Huang Yi. Wajah Huang Yi menjadi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti para penyihir dan pendeta adalah para pembunuh. Belum lagi lawan yang akan dia hadapi adalah keberadaan yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang pernah melihat garis bawah Keyer. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi tentu saja tidak akan mengakui seperti Duan Yi. Seseorang harus selalu mengambil kesempatan dan melihat apa yang akan terjadi. Keyer dari kuil Assassin versus Huang Yi dari kuil Mage. Karena panggilan kedua belah pihak, jarak akan diperpanjang hingga 40 meter. Siap-siap. Dalam pertandingan Assassin versus Mage, secara alami tidak akan ada perlakuan istimewa seperti peningkatan stelae, melainkan perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah mencoba sekuat tenaga untuk membuat nafasnya sedikit lebih seimbang dan seimbang, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang diucapkan wasit menghantam Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Keyer, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan napas, dia mulai melafalkan mantra dan memanggil peri elemen tanahnya. Apa yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Mendesak melantunkan mantra tanpa henti dan bergantian dengan peri elemental tanah. Dengan kecepatan hampir menyalip pemanggil kontrol sebelumnya. Keyer juga ikut bergerak. Dan dengan tongkat bambunya menghantam tanah. Tubuhnya tampak seperti awan yang melayang di udara. Langsung menuju ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter dia melewatinya. Tongkat bambunya menyentuh tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya. Meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Cahaya kuning membumbung tinggi di langit. Dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh darinya. Yang membuat semua penonton tercengang adalah bahwa teknik batu jatuh ini tidak mengarah ke Keyer, tetapi menabrak lantai di sampingnya. Ledakan. Suara keras bergema di tanah. Saat Huang Yi serta peri elemen tanahnya terus melantunkan mantra. Sama seperti sebelumnya, tetapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara. Ini sebenarnya adalah teknik tingkat tinggi. Ke kuil Mage. Itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas. Itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Bersamaan saat dia menyelesaikan mantra tanpa suaranya, dia diam-diam bergerak ke samping. Jahat sekali. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa Keyer memiliki kecacatan menjadi buta. Dari ruang tunggu, Long Hao Shen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Secara alami, setelah bebatuan besar ini jatuh ke tanah, dengan suara dentuman, kecepatan pengisian Keyer ke depan tiba-tiba menurun. Karena dia tampak sedikit bingung. Sebelum mengisi sekali lagi tanpa putus, langsung menuju ke bawah bebatuan besar ini. Baru saja melihat kecepatan pengisian Keyer, Huang Yi mengungkapkan pandangan tak berdaya. Sepertinya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk bisa sampai ke sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan.
Jika dia membiarkan Keir mendekat cukup dekat, tidak akan ada kesempatan tersisa untuknya. Merasa menyesal jauh di lubuk hatinya, dia terus melantunkan mantra bersama dengan peri elemental tanah dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan. Dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk tiga besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan masuk tiga besar. Melihat bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menang melawan pembunuh yang menderita luka ekstrim selama pertandingan sebelumnya. Melihat Keir yang sedang menuju ke arah bebatuan besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran kuning terbentuk di tongkatnya. Dan setelah selusin waktu bernafas, teknik gelombang bumi selesai. Bab 145. Pertempuran melampaui langit I. Huang Yi telah mempersiapkan sebelumnya. Selama semifinal, jika dia bertemu Long Haoshen atau Yang Wenzhou, dia akan langsung menyerah. Dan lebih suka melawan pembunuh ini untuk posisi ketiga. Selama dia bisa masuk tiga besar, tanpa memperhatikan peringkatnya, dia akan mendapatkan kompor spiritual. Selain kemungkinan memilih pemuda yang paling dia harapkan untuk Demon Hun Squad-nya. Jika dia beruntung dan secara langsung bertemu dengan pembunuh bayaran itu di pertandingan besok, hehe, maka itu akan menjadi lebih sederhana. Setelah masuk dua besar, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membidik posisi pertama. Selama ini Huang Yi merasa peruntungannya sendiri selama kompetisi ini sangat bagus, terutama terkait dengan grup sebelumnya yang dia ikuti. Jika penampilan Wang Yuan hanya sedikit lebih baik, mungkin dia bahkan tidak akan masuk dalam 16 besar. Hingga saat ini, peruntungannya selama kompetisi knockout juga sangat bagus. Selama ini, dia tidak melawan lawan yang sangat kuat. Dia berharap keberuntungannya ini bisa bertahan. Saat Huang Yi sedang berpikir keras, mengembangkan skenario yang mungkin sesuai dengan rencananya, Keir bergerak tiba-tiba. Tampak seperti sambaran petir hitam, langsung menuju ke lokasi Huang Yi. Sprint miliknya ini dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat gambarnya kabur. Huang Yi langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia segera pindah ke lokasi lain, tuduhan ini mungkin sudah mengakhiri pertandingan. Namun, bahkan tanpa memberinya waktu untuk bersukacita, Keir segera tiba di lokasi di mana dia sebelumnya berdiri. Namun, dia tidak meluncurkan serangannya seperti yang diharapkan Huang Yi. Tidak sedikit pun. Saat tongkat bambunya menepuk tanah dengan lembut, dia meminjam kekuatannya untuk menyerang sekali lagi. Tongkat yang sangat kuat itu tampak seperti tali busur, mendorong keluar tubuh Keir. Huang Yi terguncang. Dia menghilang. Itu benar. Dari matanya. Di saat berikutnya setelah Keir bergegas keluar, sisa-sisa siluetnya tersebar saat dia menghilang begitu saja. Peng! Dengan sensasi di lehernya, pukulan berat langsung membuat Huang Yi kehilangan kesadarannya, kehilangan semua tenaga. Peri dasar bumi itu juga tampak ngeri, karena dengan tergesa-gesa berubah menjadi cahaya kuning, menghilang ke dadanya. Huang Yi jatuh begitu saja, karena di belakangnya, siluet Keir terlihat. Memanfaatkan tongkat bambunya, perlahan mengetuk tanah, untuk kembali ke ruang tunggu. Dari jauh, para pesaing yang bisa melihat pemandangan ini semua tercengang, terutama Yang Wenzhou ini. Dia benar-benar ingin bertanya apakah gadis ini benar-benar buta. Jelas, Huang Yi telah tertipu. Keir sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun oleh batu jatuh. Sebelumnya, ketika dia berhenti, atau melemparkan dirinya ke arah yang salah. Ini semua untuk membuatnya bingung. Serangan terakhirnya, langsung di udara, diselesaikan dengan penggunaan Shadow Doppelganger. Kuil pembunuh, pemenang, Keir. Keir langsung kembali ke sisi Long Haoshen dan duduk. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya. Dia masih ingat dengan jelas betapa sulitnya pertarungan sebelumnya dengan Huang Yi. Jika bukan karena fakta dia memanggil Hao Yue, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Namun, di depan Keir, Huang Yi tampak begitu lemah. Sampai-sampai Keir bahkan tidak menggunakan satupun skillnya.
dan menghancurkannya tanpa kesulitan apapun. Cair, kamu bisa tetap tidak terpengaruh oleh efek suara. Long Haoshen bertanya dengan suara rendah. Keir menjawab, meskipun saya buta, kelima indera saya yang lain jauh lebih tajam daripada orang biasa. Bagaimana mungkin saya bisa tertipu jika berhubungan dengan suara? Gelombang ajaib yang mengelilinginya, serta aroma yang dia keluarkan memungkinkan saya untuk mengetahui lokasinya. Petik 2. Long Haoshen berkata dalam sekejap. Jadi seperti itu. Pantas saja. Tempo hari, kamu berjanji padaku. Keir agak bingung, menoleh dengan sudut bengkok. Long Haoshen menepis dan berkata, aku berkata, bahkan Yang Wenzhao mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana kalau membalik janji kita? Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan menjadi orang yang membiarkan Anda memeluk saya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, wajah cantik Kai langsung memerah saat dia mendekatinya tanpa suara. Tidak heran Long Haoshen merasa sangat tidak percaya diri ketika berhubungan dengannya. Itu bukan hanya masalah kekuatan, tapi jika dia bertemu Keir, tidak mungkin dia bisa menyerangnya, apalagi melawannya. Adapun peringkat dalam kompetisi ini, Long Haoshen sama sekali tidak menganggap mereka penting. Sama seperti Huang Yi, selama dia bisa masuk 3 besar dan mendapatkan kompor spiritual sebagai hadiah, itu sudah cukup baginya. Pertandingan 8 hingga 4 semuanya berakhir, dan peserta seleksi perburuan setan yang berada di 4 besar adalah Long Haoshen, Yang Wenzhao, Muning, dan Cair. Di antara mereka, Muning adalah pesaing lain dari kuil assassin yang keluar. Ketika kompetisi memasuki tahap ini, di antara 6 kuil besar, hanya ada orang yang tersisa dari kuil ksatria dan kuil assassin. 2 lawan 2, dari kelihatannya. Secara umum, yang paling kuat adalah yang berasal dari kuil ksatria. Namun, Keir adalah eksistensi yang tidak berani diabaikan oleh siapapun di sini. Pada akhirnya, kekuatan gadis ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang dari kuil assassin. Bahkan jika pada akhirnya, Muning kalah, selama Keir bisa menjadi juara terakhir, kemuliaan kuil ksatria akan direbut oleh kuil assassin. Tetap saja, hubungan antara Keir dan Long Haoshen adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Dalam sejarah, mereka kemungkinan besar adalah kekasih termuda yang termasuk dalam pasukan pemburu setan, dan mungkin juga yang paling berpotensi. Setelah mengirim Keir kembali, Long Haoshen kembali ke hotelnya sendiri dan menuju ke kamar Yehua. Guru, melihat Long Haoshen, Yehua mengungkapkan senyuman tipis. Pertandingan hari ini berjalan tanpa hambatan sekali lagi. Long Haoshen menjawab sambil tersenyum. Aku sudah di 4 besar. Dan dia merinci bagaimana pertandingan Todat berjalan secara detail. Mata Yehua bersinar saat dia dengan lembut tertawa. Hasilmu sudah jauh melebihi harapanku. Sepertinya Anda tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi untuk kedua kalinya. Petik 2. Setelah beberapa waktu ragu-ragu, Long Haoshen mengatakan kepadanya, Guru, ada sesuatu yang perlu saya konsultasikan dengan Anda. Yehua berkata, katakan padaku. Long Haoshen melanjutkan, Keir juga masuk 4 besar, dan dia sangat kuat. Saya perlu mengandalkan kekuatan Hao Yue untuk menang atas Huang Yi. Tetapi di depannya, dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Besok, semifinal akan berlangsung. Jika saya menarik Keir sebagai lawan saya berpikir untuk menyerah pada pertandingan ini, dan mengincar tempat ketiga. Kemudian, saya hanya harus mengalahkan pembunuh lainnya. Dan selama saya bisa masuk 3 besar, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Jika besok, lawan saya di semifinal bukan Keir, saya pasti akan keluar semua. Petik 2. Apakah karena kamu tidak mungkin melawan dia sehingga kamu memilih untuk menyerah? Yehua memahami muridnya yang terbaik ini. Meskipun Long Haoshen secara alami baik hati, dia bertekad untuk menang, dan tidak akan pernah menyerah hanya karena lawannya kuat. Long Haoshen perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah hening sesaat, Yehua akhirnya berbicara. Ini adalah sainganmu. Jadi tidak apa-apa bagimu untuk membuat pilihan ini sendiri.
Long Hao Shen terkejut. Mempertimbangkan karakternya, dia awalnya mengharapkan gurunya untuk memarahinya dengan kutukan. Yehua tertawa dengan rendah hati. Jangan terlalu banyak berpikir. Banyak hal ditentukan oleh takdir. Selama kompetisi ini, Anda sudah berada di atas rata-rata. Setelah kompetisi hebat berakhir, Anda akan memasuki Demon Hun Squad. Dan mulai dari sana, Anda harus membuat banyak pilihan sendiri. Guru tidak dapat selamanya berada di sisi Anda untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menyesali pilihan yang akan Anda buat. Tidak peduli apa yang benar dan salah, Anda harus membuat pilihan ini untuk diri Anda sendiri, dan memikul tanggung jawab yang disiratkannya. Petik 2. Iya. Setelah mendapat persetujuan Yehua, Long Hao Shen mengendurkan napas, dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Pintu kamarnya tertutup, dan Yehua diam-diam berdiri di sana, sebelum mendesah pelan. Anak bodoh, bagaimana bisa sesederhana itu? Jika Anda berdua masuk 3 besar, maka, menurut aturan pasukan pemburu setan, Anda tidak akan bisa berada di regu yang sama. Petik 2. Dia tidak mengatakan ini kepada Long Hao Shen, karena jauh di dalam, dia memiliki iri hati yang egois. Mengapa dia membiarkan muridnya pergi begitu saja demi seorang gadis? Semua harus diserahkan kepada langit untuk memutuskan. Apa yang Yehua tidak tahu sama sekali, adalah fakta bahwa dia tidak menjelaskan peraturan dari pasukan pemburu iblis ini ke Long Hao Shen sama sekali akan membuatnya menghadapi komplikasi besar. Seperti sebelumnya, di Stadion Night, dan setelah total setengah bulan pertarungan sengit, hari ini, semifinal akhirnya akan berlangsung. Ketika Long Hao Shen mengambil tangan Keyer untuk pergi ke stadion bersamanya, seluruh penonton benar-benar diam. Semifinal adalah panggung para ksatria dan pembunuh, dan juga pertarungan sengit antara dua kuil agung ini. Hari ini, siapa yang akan mengambil kesempatan yang menentukan ini? Hal pertama yang akan bergantung padanya adalah gambarnya. Dibandingkan dengan gambar-gambar di masa lalu, Yang Wenzhou jauh lebih tenang hari ini. Setelah mencapai babak semifinal, ia tidak memiliki ekspektasi berlebihan terkait kualitas gambarnya. Meski penampilannya damai, itu juga sangat tegas. Tidak peduli siapa yang akan dia lawan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menang atas lawan. Pada saat ini, dia malah penuh harapan untuk melawan Long Hao Shen atau Keyer. Dia tahu bahwa jika dia berakhir melawan Long Hao Shen, peluang kemenangannya akan lebih tinggi. Tetapi jika lawannya adalah Keyer, dia juga tidak akan kurang percaya diri. Ini karena alasan sederhana bahwa menurut aturan seleksi perburuan iblis, jika Airborne Knight melawan seorang pembunuh, Airborne Knight tidak akan diizinkan terbang. Namun demikian, sang pembunuh tidak akan mendapatkan penutup dari pilar besar. Han Qian, Ying Swiss Feng dan Master Aula pembantu lainnya semuanya naik ke podium sekali lagi. Meskipun para Master Aula tambahan dari 4 kuil besar lainnya sedang tidak dalam suasana hati yang baik, mereka masih relatif santai. Bagaimanapun, pesaing dari kuil masing-masing sudah tersingkir. Jelas, Han Qian dan Ying Swiss Feng memiliki ekspresi yang rumit. Tidak ada orang di sini yang bisa menebak apa yang mereka pikirkan saat ini. Setengah halo memisahkan 6 Master Aula tambahan dan 4 pesaing. Han Qian menarik napas dalam-dalam. Diam-diam berkata, gambarnya akan segera dimulai. 4 kepala secara bersamaan diangkat, jatuh di bawah lingkaran cahaya. Pada saat ini, di antara 4 pesaing ini, satu-satunya pesaing yang tenang adalah Keyer. Penampilan 6 Master Aula tambahan sangat fokus, dan persepsi mereka meningkat hingga yang tertinggi. Sebuah momen bersejarah akan terjadi. Keberuntungan merupakan faktor penting dari tahapan sebelumnya dari kompetisi ini. Namun pada tahapan saat ini, keberuntungan tidak akan banyak berguna.